Penantang arus. Arusnya begitu deras, menerjang bebatuan, melewati semak-semak, bergerak dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Arusnya secara konsisten menerjang segala apa yang ada di depannya. Bahkan, arus yang kencang tersebut mampu mendaki dan melintasi dataran tinggi. Arus yang begitu kencang juga membuat para penjelajah alam harus benar-benar berhati-hati melintasinya. Arus yang konsisten tersebut mampu mengikis bebatuan, menghancurkan objek yang menghalangi. Mungkinkah kita bisa melawan arus? Bisakah kita melawan arus yang begitu deras dan keras? Ada beberapa, tak banyak jumlahnya, tapi keberaniannya benar-benar melampaui batas. Terlalu terburu-buru menginginkan arus berubah arah ataupun berbalik arah. Terburu-buru sampai-sampai kurang menyiapkan bekal. Para penantang arus memiliki keinginan yang kuat, tetapi tak membekali dirinya dengan pemahaman yang real tentang dunia. Cenderung bergerak berdasarkan asumsi yang terlalu dramatis. Mungkin terpengaruh dengan doktrin para aktivis. Para aktivis yang sangat bersemangat untuk merekrut orang-orang untuk dijadikan kadernya, mengkader orang-orang polos untuk dijadikan pejuang. Doktrin yang sebenarnya termasuk keras dan eksklusif. Para penantang arus cepat merasa puas dengan ilmu yang mereka miliki, serta ilmu yang berasal dari buku-buku internal bersifat eksklusif. Sebenarnya apa yang dilakukan para aktivis tersebut sangat bagus dan sangat baik, menyusun kurikulum pembinaan dan doktrin-doktrin kebaikan, membentuk karakter aktivis dan pejuang. Hanya saja kita berharap para aktivis tersebut bisa lebih terbuka dan menyadari tentang adanya multi-angle perspektif. Para aktivis semacam sedang menggunakan kacamata kuda untuk memandang semua hal dan persoalan. Para penantang arus cenderung konservatif dalam sikap-sikapnya. Bila ia dimanahkan menjadi pemimpin, maka menjadi pemimpin yang anti kritik. Para penantang arus akan memusuhi siapapun yang berseberangan dengan idenya. Bahkan bila ia adalah memiliki wewenang yang besar dalam organisasi, para penantangnya akan dibabat habis, dibunuh karakternya. Para penantang arus akan mengajak semua orang untuk memusuhi dan benci kepada orang-orang yang berbeda ide dengannya. Sikap yang sangat berbahaya dimiliki oleh seorang negarawan atau seorang agen perubahan. Padahal negara kita adalah negara yang terdiri dari unsur-unsur berbeda. Unsur-unsur yang berbeda, komunitas sosial yang berbeda, organisasi kedaerahan yang berbeda, komunitas politik yang berbeda, kelompok yang berbeda, lalu berusaha untuk melepas semua jubah kebesarannya, jubah keangkuhannya, sekumpulan egonya untuk bersatu dengan sukarela, lalu dengan bangga menjadikan Indonesia sebagai identitas bersama. Para penantang harus merasa bahwa ia pemilik kebenaran, mau tidak mau, suka tidak suka. Para penantang arus tak mau dikritik. Yang mengkritik pasti dianggapnya ingin merusak. Padahal ada kritik yang bersifat konstruktif, dan sebagai seorang pemimpin sebaiknya berpikiran terbuka dan membuka keran komunikasi dengan siapa saja. Penantang arus merupakan tipe pemimpin yang tak ingin keputusannya diganggu-gugat. Pokoknya apa yang ia pikirkan harus dilaksanakan atau dijalankan. Padahal kita mengenal ada yang namanya musyawarah. Bahkan ada di dalam sila keempat dasar negara kita. Bahkan bila penantang arus melanggar hukum, melanggar konstitusi serta perundang-undangan, mereka tetap merasa benar. Ia akan mengajak loyalisnya untuk menyalahkan hukum dan konstitusi, karena dirinya tak mungkin salah. Pemahaman yang sangat berbahaya ini sebaiknya dihindari atau tak didengarkan. Anak muda zaman sekarang adalah generasi yang tak relevan bila dipimpin oleh para penantang arus. Sebab zaman telah berubah dan pemimpin yang disukai adalah pemimpin yang komunikatif, berpikiran terbuka, serta memahami realitas yang ada. Para penantang arus hendak melawan kehendak alam, ingin segala sesuatu serba instan. Para penantang arus ini harus segera disadarkan, sebab bisa-bisa ia melabrak segala sistem yang ada, menganggap bila ada yang buruk dalam suatu sistem, maka yang salah adalah sistem secara keseluruhan. Padahal sistem yang ada hanya buatan manusia juga, yang bisa saja ada kesalahan atau kekurangan di dalamnya. Seharusnya bisa
Kita lakukan perbaikan secara bertahap dan bersabar terhadap lamanya. Tetapi penantang arus tak bersabar, menganggap ide-idenya lah yang paling benar, menganggap gagasannya lah yang harus didengar dan diikuti, mengabaikan yang tak sejalan dengan pemikirannya. Para penantang arus, sebaiknya Anda jangan menjadi penantang arus. Pemuda produktif punya cara lain ketika berhadapan dengan arus. Bahkan para penantang arus cenderung merahasiakan gagasannya. Dalam pertemuan-pertemuan rahasia, sangat rahasia, orang lain tak boleh tahu, siapapun itu. Gagasan baik dan mulia itu hanya menjadi konsumsi internal para penantang arus. Padahal, bila gagasan kita baik dan mulia, bukankah akan lebih baik bila dibuka dan dipublikasikan? Mengapa tidak percaya diri dengan gagasan mulia lagi baik? Ketakutan macam apakah yang membuat para penantang arus begitu eksklusif? Bukankah sekarang eranya kolaborasi? Salah satu cara melampaui individualisme adalah dengan berkolaborasi. Kolaborasi ide akan menciptakan seperangkat ide dan gagasan yang lebih holistik. Maka, mulai saat ini, para pemuda atau siapapun kita, apapun profesi kita, jangan menjadi penantang arus. Lalu, bagaimana kita menyikapi arus? Simak terus gagasan Pemuda Produktif 4.5 dalam serial Pemuda Produktif 4.5.